Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk mengikuti asas anak-anak yang solih dan solihah. Nah, kali ini Wika akan bahas pembahasan dari latihan soal matematika kelas 10. Ada beberapa soal. Nah, untuk soal yang pertama, ini adalah bentuk eksponen. Jadi sebelum ke bentuk eksponen ini, saya ingatkan kembali bahwa ada bentuk kalau X pangkat negatif 1, maka bisa kita jadikan 1 per X pangkat 1. Ya, jadi kalau pangkatnya negatif, maka kita jadikan per, maka jadi positif. Nah, ubahlah bentuk berikut ke bentuk pangkat positif. Nah, maka ini kan X pangkat min 1 dipangkatkan dengan min 1. Berarti menjadi X pangkat 1 ditambah Y pangkat 1 per X pangkat 1 dikurangi Y pangkat 1. Nah, dari bentuk ini kita ubah menjadi ini taruh bawah ya, kemudian diwalik. Jadi menjadi X pangkat negatif 1 dikurangi Y pangkat negatif 1 per X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1. Nah, ini kan bentuk X pangkat negatif 1 kita ubah ke bentuk seper. Berarti jadi 1 per X pangkat 1 min 1 per Y. Satunya boleh nggak usah ditulis, kita hapus aja. 1 per X dikurangi 1 per Y per 1 per X ditambah 1 per Y. Nah, ini kan belum sama penyebutnya ya. Jadi kalau di penjumlahan sama pengurangan, maka harus kita samakan penyebutnya. Jadi kita kalikan ini dengan Y, ini kita kalikan dengan X. Ini juga sama, kita kalikan Y, ini kita kalikan dengan X. Jadi nanti Y kali 1 berarti Y, ini ya, sini saya tulis di sebelahnya, jadi sama dengan Y min X, ya kan, 1 kali X, Y min X per, nah ini kan udah sama, X kali X dikali Y, kan XY, ini juga sama, jadi XY per, ini Y kali 1 Y ditambah dengan X per XY. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, berarti kan sama aja dengan Y per X per XY dikali, kalau kita ubah jadi kali kan nanti ini jadi atas. Saya tulis sini dulu biar nggak bingung. Y min X per XY dibagi dengan Y plus X per XY. Maka kalau pembagian kan yang bawah taruh atas XY per Y plus X. Nah, ini kan sama ya, berarti 1 kan. Jadinya ketemunya Y min X per Y plus X. Jadi jawaban dari nomor 1 adalah Y min X per Y plus X. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 juga masih dalam bentuk pangkat eksponen ini. Nah, di sini ada 36 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3 plus 3 pangkat 2. Nah, kita analisis nih. Jadi, yang lainnya 3 ini. Tapi yang ini cuman 2, ya kan? Berarti 36 kali 2 pangkat 2-nya kita hitung. 2 pangkat 2 kan 4. 4 dikali dengan 3 pangkat 2, tetap kita tulis. Kemudian 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Masih ingat ya, kalau perkalian, maka pangkatnya ditambahkan. Jadi kalau ini sama, 3, maka pangkatnya kita tambah kalau perkalian. 3 tambah 2 yaitu 3 pangkat 5. Nah, ini jadi 3 pangkat 5. Kemudian 4 dikali dengan, nah, di sini 3 pangkat 2 per 3 pangkat 5 ini kita jadiin
jadi 1, jadi 3 pangkat 2 nya kita ubah ke bawah. Kalau kita ubah ke bentuk yang pecahan, berarti kalau kita pindah ke bawah menjadi 3 pangkat 5 dikurangi dengan 2. Jadi ini kan positif, kalau pindah ke bawah jadi negatif. Jadinya kan 4 per 3 pangkat 5 kurangi 2 yaitu 3. Berarti 36 dikali 4 per 27. Nah, ini kita sederhanakan ya. Berarti menjadi 4, ini jadi 3. Berarti hasil akhirnya adalah 4 kali 4, 16 per 3. Nah, 16 bagi 3 kan berarti kalau 3 kali 5 kan 15. Berarti kan 5, sisanya kan 1 per 3. Ini jawaban dari nomor 2. Selanjutnya, yang nomor 3 masih di eksponen. Nah, diketahui A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0. Kita mau menyederhanakan bentuk pangkat berikut. Nah, kita lihat di sini ada 6 per 2. Ya. Terus ini kan pangkatnya P-nya negatif ya, P-nya. Berarti nanti yang P taruh bawah. Kalau yang Q, ini kan yang Q pangkatnya negatif, taruh atas. Berarti jadinya Q pangkat 2. Nah, ini taruh atas kan berarti dia jadi plus 2. Kalau yang P berarti pangkat min 2-nya ini kita taruh bawah. Jadinya 3 plus 2. Dipangkatkan 2. Nah, 6 bagi 2 kan 3. Berarti 3 Q pangkat 4 per P pangkat 5 dipangkatkan dengan 2. Berarti menjadi 3. Oh, sorry, ini kan 3 pangkat 2 ya, berarti 9. 9 Q pangkat 4 kali 2, 8 per P pangkat 5 kali 2, 10. Jadi hasil akhirnya adalah 9 Q pangkat 8 per P pangkat 10. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 4. Ini juga masih bentuk dari eksponen. Kita mau menyederhanakan bentuk eksponen ini. Nah, kita lihat. Ini kan 2, ini 8. Berarti bisa kita sederhanain kan. Jadinya 1 per 4 ya kan. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Nah, kayak tadi ya, berarti yang Q-nya yang positif atas, yang negatif bawah. Berarti yang bawah yang negatif pindah ke atas. Jadinya Q pangkat 1 per 2 ditambah, ini kan 5 per 2. 5 per 2 pindah atas, kan jadinya plus 5 per 2 per 4 kali, nah P-nya di sini yang negatif kan atas, taruh bawah. Jadi yang bawah tetap 3 per 2 ditambah dengan 1 per 2. Dipangkatkan lagi dengan min 1. Berarti kan ini sudah sama penyebutnya, berarti bisa kita jumlah. 1 tambah 5, 6 per 2 per P-nya 3 tambah 1, 4 per 2. Jadi kalau udah sama penyebutnya tinggal kita tambahkan aja. Q pangkat 6 bagi 2 kan pangkat 3 ya, per P pangkat 4 bagi 2 yaitu 2. Dipangkatkan dengan negatif 1. Berarti jadi Q pangkat negatif 3 per P pangkat negatif 2. Kalau kita jadikan positif, maka ini P-nya kita pindah atas, Q-nya kita pindah bawah, dia jadi positif. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini bentuk sederhana dari akar. Nah, kita lihat ya yang dari yang terkecil. Kalau 12 itu berapa pangkat berapa? Berapa kali berapa? Kan 12 itu 4 kali 3. Berarti clue-nya kita hitung, berarti salah satu ada 4 kalau enggak 3. Coba kalau 75. 75 itu dari 25 kali 3 ya. Berarti nah yang 108 dibagi 3 kan berarti 36.
akar 108 itu dari angka 36 kali 3. Kalau yang akar 75 dari angka 25 kali 3 dikurangi dengan akar 12 itu dari 4 kali 3. Nah, ini kan bisa kita hitung. Akar 36 yaitu 6, sisanya akar 3 tulis. Ditambah, nah akar 25 terus akar 4 ya. Jadi akar 25 itu hasilnya 5, sisanya akar 3 tulis, dikurangi akar 4 kan 2, sisanya tulis akar 3. Nah, karena sama-sama punya akar 3 ini, jadi kalau sama-sama punya akar 3, kita bisa hitung 6 tambah 5 kan 11, 11 dikurangi 2 yaitu 9. Jadi hasilnya 9 akar 3. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Nah, nomor 6 juga masih bentuk pangkat eksponen nih. Banyak ya soalnya yang pangkat eksponen. Nah, kita lihat di sini bahwa 9 terus 81 dan 27 itu kan kelipatan 3. Berarti kita jadikan 9 itu menjadi 3 pangkat 2, ya kan? Dikali dengan 5 per 2 dikali dengan 81 itu dari 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 dikali 3 per 8 per, nah 27 itu adalah 3 pangkat 3, kita tulis 7 per 6. Nah, setelah ini kita sederhanain. Jadi ini 2 bagi 2 kan 1, nanti ini kita sederhanain. Jadi tinggal kita hitung kan 2 bagi 2 1, berarti jadi 3 pangkat 5 dikali, nah 4 bagi 4 kan 1, 8 bagi 4 2, berarti jadi 3 pangkat 3 per 2 per 3 pangkat ini juga ya sama 2, berarti 3 pangkat 7 per 2. Nah, setelah ini kita lihat di sini angkanya yang pecahan kan pernya per 2, sama-sama per 2 ya. Ini kita pindah aja, jadi 3 pangkat 5 nya tetap per 3 pangkat 7 per 2. Nah, ini 3 per 2 nya taruh bawah kan jadi min 3 per 2. Jadi 3 pangkat 5 per 3 pangkat 7 kurangi 3 kan 5 per 2. Nah, ini ya, jadinya 7 kurangi 3 4 ya, jadi 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Nah, setelah ini yang per ini yang di bawah kita naikkan kan sama-sama 3, jadi menjadi min ya. Ingat ya, pangkat eksponen kalau pembagian maka pangkatnya jadi kurang. 3 pangkat 5 kurangi 2 yaitu 3 pangkat 3. Oh, berarti hasil akhirnya adalah 3 pangkat 3. Kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, ini nomor 7 adalah pecahan irasional ya, ada akarnya. Jadi kalau ada akar di penyebut, maka harus kita kalikan dengan sekawan. Jadi 4 per akar 6 ditambah 2 dikali dengan sekawannya. Sekawannya itu siapa? Yaitu penyebutnya ini. Tapi tandanya dirubah. Kalau tanda aslinya positif ya berarti di sini nanti dikurangi 2. Jadi akar 6 kurangi 2 per akar 6 kurangi 2. Kemudian kita kalikan ya. 4 dikali akar 6 kurangi 2 per akar 6 kali akar 6 yaitu 6. Ingat kalau akar kali akar bilangannya sama, maka bilangan itu sendiri. Kan kalau kita hitung akar 6 kali akar 6 36, akar 36 6 ya kan. 2 dikali min 2 berarti min 4. Kita hitung 4 kali akar 6 min 2
per 2. Nah, ini bisa kita sederhanain ya. 4 bagi 2 kan berarti 2. 2 akar 6 dikurangi 2. Kan ini distributif, kita kalikan satu-satu. 2 kali akar 6, 2 akar 6. 2 kali min 2 yaitu min 4. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 6 min 4. Kita lanjutkan ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini sudah masuk ke bab barisan deret aritmatika. Nah, di sini diketahui bahwa A-nya, suku pertamanya adalah 15. Jadi kita tulis A-nya sama dengan 15. Suku ke-9-nya sama dengan 23. Kita tulis U9 sama dengan 23. Yang ditanyakan suku ke-15-nya berapa? Bedanya udah diketahui belum? Belum kan? Makanya kita nyari bedanya dulu. Berarti menggunakan rumus UN. Masih ingat rumus UN apa? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, UN di sini kan U9 yang diketahui. Kita pakai U9. Sama dengan A-nya udah diketahui 15 ditambah dengan N-nya ini 9. Berarti 9 kurangi 1 kali B. Nah, U9-nya kan udah diketahui nih. Berapa nih? 23 kita tulis. 23 sama dengan 15 ditambah 9 kurangi 1, 8B. Kita pindah ruas ya, 15-nya positif kan dia, jadi negatif kalau pindah ruas kebalikannya. Berarti jadi 23 kurangi 15 yaitu 8 sama dengan 8B. Nah, berarti B-nya adalah 8 dibagi dengan 8. B-nya ketemu 1. Nah, udah ketemu B-nya. Berarti yang ditanyakan tadi U15. Ya udah, kita substitusikan jadi U15 sama dengan pakai rumus ini ya. Berarti A-nya udah ketemu 15 ditambah dengan N-nya 15 kurangi 1 kali B-nya 1. Berarti jadi 15 tambah 15 kurangi 1, 14. 14 kali 1 tetap 14. Jadi 15 tambah 14 adalah 29. Oke, selesai. Jadi suku dari ke 15 jadi barisan ini adalah 29. Selanjutnya nomor 9. Nah, nomor 9 ini termasuk barisan geometri. Jadi di sini yang diketahui jumlah 5 suku pertama. Berarti kalau jumlah di barisan geometri itu adalah S. Jadi S5-nya udah diketahui, yaitu 93. Nah, di sini rasionya udah diketahui nih. Rasionya ada 2. Yang ditanyakan A-nya berapa? Nah, berarti kita ke rumus SN ya. Masih ingat rumus SN? Yaitu A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, di sini yang diketahui S5 ya. Berarti kita ganti jadi S5 sama dengan A-nya belum. Tetap kita tulis. R-nya udah diketahui 2. N-nya 5, jadi 2 pangkat 5 min 1 per R-nya tadi 2 kurangi 1. Jadinya S5-nya kan udah diketahui nih, 93 tulis. Berarti 93 sama dengan A kali 2 pangkat 5 adalah 32 dikurangi 1 per 1 ya, sama aja. Berarti jadinya ini kita kalikan satu-satu, distributif ya. A kali 32 yaitu 32A kurangi A, 1A. Kan sama-sama variabelnya A ya. Kalau variabelnya sama, maka bisa dihitung, dikurangin. Yuk. Berarti 32 kurangi 1 yaitu 31A. Berarti A-nya sama dengan 93 dibagi 31 yaitu 3. Oh, A-nya ketemu 3. Gampang? Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 10. Nah, nih.
ini yang diketahui UN sama dengan 5N plus 4. Yang ditanyakan nilai dari U3. Ya udah, berarti ini N-nya kita ganti jadi 3. Berarti U3 sama dengan 5 kali 3 ditambah 4. 5 kali 3, 15. 15 tambah 4 yaitu 19. Oke, easy. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini kan deret geometri ya. Suku pertamanya udah diketahui, A-nya 6, rasionya 2. Yang ditanyakan adalah U3. Ya udah, berarti kalau deret geometri UN yaitu rumusnya A kali R pangkat N min 1. Jadi U3-nya sama dengan A-nya 6 kali R-nya 2, N-nya 3 kurangi 1. Jadinya 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu 4 kan? 6 kali 4 yaitu 24. Lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini hitung jumlah deret geometri. Masih deret geometri nih, tapi jumlah. Yang diketahui apa nih? Suku pertama, yaitu A-nya 7. Terus suku kedua 14. Berarti kalau kita tuliskan deretnya 7 tambah 14 tambah bla 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 sampai berapa gitu kan? Sampai 7. Nah, cara mencari rasio itu kan U2 dibagi dengan U1. Berarti 14 bagi 7 yaitu 2. Oh, rasionya ketemu 2. Nah, yang ditanyakan jumlah suku ke-7 kan. Kalau jumlah tuh rumusnya SN ya tadi ya. Berarti SN sama dengan, kita tulis dulu rumusnya A kali R pangkat N-1 per R-1. S7 sama dengan A-nya 7, R-nya 2 pangkat N-nya 7 min 1 per 2 min 1. Nah, kita hitung. 7 dikali 2 pangkat 7 itu 128. Kurangi 1 per 2 kurangi 1, 1. Berarti jadi 7 dikali 128 kurangi 1. Yaitu 127. Ingat ya, kalau di matematika tuh yang dihitung adalah yang di dalam kurung dulu. Baru dikalikan dengan 7 nih. Berarti jadi 889. Lanjut nomor 13. Nah, nih hitung jumlah bilangan antara 1 sampai 500 yang habis dibagi 4. Nah, berarti kita data angkanya dulu. Antara 1 sampai 500 yang habis dibagi 4 kan berarti mulai dari 4 ya kan? 4, 8, terus 12 dan seterusnya sampai dengan yang kurang dari 500 yang habis dibagi 4 berarti 496. Oke, setuju ya? Berarti 4-nya ini adalah A-nya. A-nya 4. Kemudian B-nya beda, berarti kan 8 kurangi 4 yaitu 4 juga ya. 8 dikurangi 4 yaitu 4. Nah, UN-nya ini UN-nya 496. Masih ingat rumus barisan geometri yang UN? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti UN-nya udah diketahui nih, 496 sama dengan A-nya 4 ditambah N-nya belum. Masih kita tetap tulis min N. N min 1 kali B-nya 4. Jadi 496 sama dengan 4 ditambah. Nah, ini distributif ya. N kali 4, 4N dikurangi 4 kali 1, 4. Nah, 496 sama dengan, ini kan sama ya, 4 kurangi 4 bisa kita hitung jadi 0. Berarti hasilnya 496 sama dengan 4N. Berarti N-nya sama dengan 496 dibagi 4. Yaitu 124. Nah, udah ketemu N-nya. Berarti kita butuh cari suku tengah. Suku tengah kan rumusnya UT sama dengan A plus UN per 2.
A-nya tadi 4 ditambah UN-nya 496 dibagi 2. 4 tambah 4, 96, 500. 500 bagi 2 yaitu 250. Oh, jadi ketemu UT-nya 250. Nah, kan cari jumlah bilangan kan. Kalau jumlah bilangan kan SN. Nah, karena ini kita udah pakai suku tengah sama N, udah tinggal dikalikan aja. UT dikali N. UT-nya 250 kali N-nya 124. Jadi ketemunya 31.000. Berarti jumlah bilangannya ketemu 31.000. Banyak ya ternyata. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, di soal yang nomor 4 ini adalah soal SPLTV ya. SPLTV itu sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi variabelnya ada X, Y, Z. Nah, ini yang ditanyakan hanya nilai Z. Jadi ya, anak-anak, kalau ada salah satu yang ditanyakan, cuman Z-nya tok gitu, berarti mending kita pakai rumus metode Sarus. Jadi pakai determinan. Kan kalau SPLTV kita bisa pakai eliminasi, substitusi, campuran, ya kan, campuran antara eliminasi, substitusi dan metode Sarus. Nah, kalau saya sarankan sih kalau yang ditanyakan itu cuma Z, mending pakai metode Sarus aja. Nah, apa itu metode Sarus? Berarti ini yang pertama, kita ambil angka-angkanya kecuali variabelnya. Berarti 3, 5, 2, 2 min 3, 4, 4, 1, ini kan di depannya Z sebenarnya ada angka 1, min 3, terus 16, 2, 13. Nah, ini sebenarnya X, ini Y, ini Z, ini D-nya. Jadi, kalau mau mencari determinan, itu X, Y, Z-nya yang kita tulis. Jadi, 3, 5, 2, 2 min 3, 4, 4, 1 min 3. Nah, ini kita ambil 2 kolom di depan ini, kita tulis di belakang sini. Yang diambil 2 aja. 3, 5, 2, 2 min 3, 4. Nah, kemudian kalau metode Sarus berarti ini loh, diagonalnya. Jadi 3 kali min 3 kali min 3 ini dikalikan. Nah, nanti kebalikannya yang atas berarti warnain dulu biar cantik. Nah, cara menghitungnya ini 3 kali min 3 kali min 3 ditambah dengan sebelahnya, yaitu 2 kali 1 kali 2 ditambah ini 4 kali 5 kali 4 dikurangi dengan yang, kalau yang hijau ini tak warna hijau, kalau naik tuh min, kalau tadi ke bawah plus. Jadi 2 kali min 3 kali 4 dikurangi dengan 4 kali 1 kali 3 dikurangi dengan min 3 kali 5 kali 2. Nah, kita hitung ya. Oh, kalau kita hitung ternyata nanti ketemu di sini 153. Terus kita cari DZ-nya. Nah, untuk mencari DZ kan kalau tadi kan X, Y, Z ya. Cuman di sini hampir sama sih. X, Y harusnya kan Z, tapi yang ditanyakan DZ. Jadi ini kita ganti dengan D-nya. Jadi 3, 5, 2, 2 min 3, 4, 4, 1 min 3. Nah, kita tulis lagi dua angka yang di depan. 3, 5, 2, 2 min 3, 4. Sama caranya. Jadi ini dikalikan, ditambah, kurangi, nanti hasilnya juga sama 153. Coba kalian juga cek ya. Nah, selanjutnya cari Z. Nah, Z itu rumusnya DZ per D. Jadi DZ-nya udah ketemu 153, per D-nya juga 153. 153 bagi 153 kan 1. Oh, ketemu Z-nya sama dengan 1. Ini ya.
Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 15. Nah, nomor 15 ini juga masih di SPLTV. Nanti kalian misalkan di sini nanti Ani membeli apel, anggur, jeruk. Nanti kalian misalkan apelnya itu adalah X, anggurnya kalian misalkan Y, jeruknya kalian misalkan Z. Boleh pakai metode eliminasi atau metode Sarus kayak tadi juga boleh. Kalau metode Sarus, kalau cari X berarti nanti DX per D, kalau cari Y berarti DY per D, kalau cari Z berarti DZ per D. Nah, kalau cari DX berarti kan urutannya harusnya kan X, Y, Z gitu ya. Cuman di sini yang ditanyakan Z. Nah, X-nya ini diganti dengan D. Gitu. Nanti kalau yang ditanyakan DY juga sama. Berarti nanti yang di depan adalah X, Y, Z. Nah, Y-nya ini diganti dengan D. Paham ya? Kita lanjutkan ke nomor 16 juga masih sama ini sama SPLTV, ini juga sama SPLTV. Nah, nomor 19 ini cuman disuruh menyatakan model matematikanya. Bentar, saya mau ngecas laptop dulu karena baterainya habis white ya. Oke, kita lanjutin. Yang nomor 19 itu adalah disuruh menyatakan model matematika. Nah, kita baca dulu soalnya. Seorang pedagang buah mempunyai gerobak yang dapat menampung 40 kilo buah. Pedagang tersebut membeli jeruk seharganya 18.000, itu kurang 0,1, dan mangganya 15.000. Nah, ia hanya mempunyai uang sebesar 840.000. Jadi kita misalkan di sini ada jeruk dan mangga, ya kan? Kita misalkan bahwa X itu adalah berat jeruk, kemudian Y adalah berat mangga. Nah, yang pertama di sini dia cuman menampung 40 kilo. Boleh nggak melebihi 40 kilo? Nggak boleh ya, makanya di sini nanti X plus Y. Jadi dari kedua buah ini ditambahkan tidak boleh lebih dari 40 kilo. Berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan nanti gerobaknya kebanyakan buahnya gelinding. Lanjut. Pedagang tersebut membeli jeruk. Jeruknya kan tadi X, berarti 18.000 X ditambah 15.000 Y. Ini juga punya uangnya hanya 840. Kan nggak boleh melebihi 840, kan nggak punya uang. Berarti juga kurang dari sama dengan 840.000. Nah, ini satu baris ini saya bagi dengan 3.000 ya, karena nolnya 3 kan. Oke, jadi kita bagi dengan 3.000. Nah, 18 bagi 3 yaitu 6, jadinya 6x plus 15 bagi
3 5, jadinya 5Y. 840 bagi 3 yaitu 280. Oke, nah X nya jeruknya juga lebih dari 0 ya, harus, karena nggak ada kan jeruk negatif ya kan. Jadi ini adalah model matematikanya. Lanjut ke nomor 20. Nah, nomor 20 ini sudah masuk ke sistem pertidaksamaan linier. Kita lihat yang pertama, ini ketidaksamaannya, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita tulis dulu yang pertama ya, yaitu 2X ditambah Y, kita tulis sama dengan 24. Terus kita buat tabel biar untuk memudahkan. Ini X, Y. Nah, kita isi kalau X nya 0, jadi kalian lihatnya ke bawah ya kalau tabel ya. Kalau X nya 0, ini kita tutupi 0. Kalau X nya 0 kan 2 kali 0, 0. Berarti Y nya adalah 24 gitu. Terus kalau Y nya yang 0, maka X nya kan jadinya 2X sama dengan 24. X sama dengan 24 bagi 2 yaitu 12. Oh, ketemu titiknya adalah 0,24 dan 12,0. Kemudian yang kedua yaitu X plus 2Y sama dengan 12. Kita buat tabel lagi untuk memudahkan. Ini salah satu kita ambil, kita misalkan 0 ya, yang gampang kan 0. Kalau X nya 0, maka Y nya adalah 12 bagi 2, kan 6. Kalau Y nya 0, berarti X nya 12 gitu. Jadi ketemu 0,6 dan 12,0 titiknya. Yang ketiga yaitu X min Y sama dengan min 2. Nah, kalau kita buat tabel lagi, X ini Y. Kalau X nya 0, berarti Y nya kan jadinya min Y sama dengan min 2. Y sama dengan kan sama kan 2. Berarti kalau Y nya yang 0, berarti X nya min 2. Jadi dapat titiknya 0,2 dan min 2,0. Nah, ini kita gambar nih di sini. Ini berarti gambar lagi aja biar paham. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Kita misalkan tadi kan titiknya 0,24, berarti Y nya 24. Terus 12,0, X nya 12, misalkan 12 di sini. Berarti garis yang pertama adalah ini. Ini adalah garis yang pertama. Terus yang kedua 0,6, Y nya 6 misal di sini. Terus X nya 12 kan di sini. Berarti ini garis yang kedua. Terus garis yang ketiga 0,2, Y nya 2, min 2,0, X min 2 kan di sini ya, misal. Berarti kita gambar nih. Aduh, kurang rapi dikit. Nah gini ya. Jadi terus kita uji titik. Jadi kita uji titik. Uji titik kalau misalkan 2X plus Y kurang dari sama dengan 24. Kalau X nya sama Y nya tak ganti jadi 0 semua, kan jadinya 0 kurang dari sama dengan 24. Nah, kalau kurang dari sama dengan 24, berarti daerah arsirannya kan daerah himpunan penyelesaiannya kan ke sini, ke bawah. Berarti yang tak arsir ini adalah bukan daerah penyelesaian. Jadi yang salah yang tak arsir ya. Terus yang kedua, uji titik yang X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Kalau kita misalkan 0, jadi 0 lebih dari 12. Berarti kalau 0 lebih dari 12 kan ke arah atas, ya kan? Berarti yang diarsir adalah yang salah, itu kan yang bawah. Ini. Ya. Yang bawah. Jadi yang betul kan yang atas, karena lebih dari 12 gitu loh. Jadi yang tak arsir yang bawah, yang diarsir tuh yang bukan daerah penyelesaian. Terus yang ketiga,
X min Y lebih dari sama dengan min 2. Kalau kita misalkan X Y-nya 0, berarti jadinya 0 lebih dari sama dengan min 2. Nah, 0 lebih dari sama dengan min 2, berarti daerah arsirannya kan lebih dari min 2 kan ke atas, ya kan? Berarti kok ke atas, ke bawah, berarti yang diarsir adalah yang ke atas kan. Nah, berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, jadi bisa kita lihat di nomor 20 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti daerah penyelesaiannya adalah nomor 3 gitu. Jadi ini kita perlu uji titik 0,0. Selanjutnya nomor 21, sama kayak tadi ya. Kita lanjutkan nomor 22 juga sama, sistem ketidaksamaan. Yang nomor 23 nih, ini tak ralat ya soalnya, jadi tak ganti jadi 18. Yang 12 nya tak ganti jadi 18. Kita nomor 23. 23 ini tak ganti, tak ralat jadi 18. Jadinya kan nanti 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 18. Nah, min 9 nya pindah ruas, min jadi plus, jadinya 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 18 tambah 9 itu kan 27. Nah, 3 pangkat 2x min 1 ini 27 nya kita jadikan 3 pangkat berapa? 27 kan 3 pangkat 3. Jadi 2x min 1 sama dengan 3. Jadinya 2x sama dengan 3. Nah, min 1 pindah ruas jadi plus. Jadinya 2x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 4 per 2, yaitu 2. Ini yang ditanyakan kan 2x, berarti 2 kali 2, yaitu 4. Gitu. Kita lanjutkan nomor 24. Nah, ini juga masih eksponen nih. 3 pangkat 5x min 1 sama dengan 27 nya kita jadikan 3 pangkat 3 kali x plus 3 ya, kan ini sama, berarti 5x min 1 sama dengan distributif, kalikan 1, 3x 3 kali 3 9. Nah, yang x kita satuin ke sebelah kiri, kita pindah ruas, plus jadi min 3x, 9 tetap, min 1 pindah jadi plus 1. Ini kan udah sama variabelnya. 5 kurangi 3, 2x sama dengan 9 tambah 1, 10. Jadi x-nya adalah 10 bagi 2, yaitu 5. Temu x-nya 5. Selanjutnya ini. Nah, kalau ada bentuk akar, ini misalkan ya, saya punya 3 pangkat, akar 3 pangkat 2. Berarti kan dia jadi 3 pangkat 2 per 2 gitu loh. Jadi akar ini nanti kamu kali dengan setengah gitu loh, 1 per 2. Akarnya jadi setengah. Jadi nanti ini menjadi 3 pangkat min 3x plus 8 sama dengan 3 pangkat 2x plus 32 per 2 gitu. Jadi ini kan sama, coret. Jadi 3x plus 8 sama dengan, nah ini bagi ya, 2 bagi 2 kan x, 32 bagi 2 jadinya 16 ya kan. Nah, x nya kita satuin menjadi 3x min x sama dengan 16 min 8. Berarti jadi ini kan min 3 min 1, utang 3 utang 1 utang 4, 16 kurangi 8, 8. X nya berarti 8 dibagi min 4, yaitu ketemu negatif 2. Oke, ingat ya, kalau ada bentuk akar, akarnya kalau kita hilangkan akarnya maka jadi pangkatnya kali setengah atau per 2 gitu. Lanjut nomor 26. Nah, ini hasil dari ini, jadi kalian disuruh menentukan A-nya dulu, nanti baru dihitung 3 pangkat A plus 2 nya. Jadi ini kita hitung dulu.
Ingat ya tadi akar, maka kita rubah, hilangin akarnya jadi 3 pangkat 2A min 15 per 2 sama dengan 1 per 27 akar 3. 27 kan berarti 3 pangkat 3 akar 3, berarti nanti jadinya 1 per 3 pangkal ini dipangkatkan dengan setengah ya, akar kan kali akar 3 ini. Jadinya kan kalau kita hitung jadinya 2A min 15 per 2 sama dengan ini kalau kita naikkan kan jadi 3 pangkat min 3 dikali 3 pangkat setengah ya. Nah jadinya 3 pangkat 2A min 15 per 2 sama dengan 3 pangkat min 3 dikali dengan setengah. Atau langsung misalkan 5 min 5 per 2 gitu, langsung ya, min 5 per 2 gitu, langsung. Nah kan kalau perkalian kan pangkatnya ditambah, jadi min 3 tambah setengah gitu. Ini kan jadi kita jadikan kalikan dengan 2, berarti 6 per 2 ditambah 1 per 2 kan jadinya min 5 per 2 gitu loh, ini asal usulnya. Berarti 3-nya coret menjadi 2A min 15 per 2 sama dengan min 5 per 2. Oke lanjut. Nah ini sama-sama 2-nya berarti menjadi, jadi ini satu baris kita kalikan dengan 2 kan nanti hilang 2-nya, berarti menjadi 2A min 15 sama dengan min 5. 2A sama dengan min 5 tambah 15, berarti A nya adalah 10 per 2 yaitu ketemu 5. Tuh. Kita lanjutkan ke nomor 27. Nah di nomor 27 ini sebuah virus. Jadi di sini kita pakai rumus ini, Y sama dengan K kali A pangkat X. Y ini adalah jumlah setelah pertumbuhan, K-nya ini kan jumlah awalnya, X-nya ini bentuk banyak waktunya. Nah, untuk mencari A-nya ini, untuk mencari A-nya kamu pakai rumus 1 min R. Jadi R-nya ini dalam bentuk persentase. Jadi bisa kita tulis Y sama dengan K kali 1 min R gitu ya, dipangkatkan dengan X. Jadi Y sama dengan K nya udah ketemu, K nya itu adalah 1000, ini K nya. Kemudian di sini R nya itu adalah 1/4 kan, di sini ada membunuh 1/4. 1/4 itu kan 25%. Terus setelah 6 jam, nah 6 jamnya ini adalah X-nya. Jadi setiap 6 jam berarti 6 bagi 2 yaitu 3. Nah, kita hitung di sini K-nya 1000 dikali 1 dikurangi R-nya kan 25%. Pangkat X, X-nya 3. Jadi 1000 dikali 1 kurangi 25% kan berarti 75%. Pangkat 3. Jadi 1000 dikali dengan 75%, pangkat 3 itu 0,422. Jadi 1000 kali 0,422 kan hasilnya 422. Kita lanjutkan nomor 28. Nah ini nomor 28 udah masuk trigonometri ya. Jadi ada segitiga siku-siku, ini siku-sikunya
Kemudian di sini memiliki sudut lancip sebesar 30 derajat. Nah, panjang sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut berarti ini yang hadap ya, 8, yang ditanyakan sisi miring. Masih ingat ya, depan, samping, miring. Kalau kita mau mencari miring yang diketahui depan, kita bisa pakai rumus sin. Sin alfa sama dengan demi. Sin alfanya yaitu di sini 30 derajat. Depannya 8, miringnya tetap miring karena belum diketahui. Nah, sin 30 derajat berapa? Kan setengah, berarti setengah sama dengan 8 per miring. Ini kita kalikan silang. Jadi miring kali 1 miring, 8 kali 2 yaitu 16. Miringnya berarti ketemu 16. Kemudian lanjut nomor 29 juga masih segitiga. Nah, kita gambar segitiga siku-sikunya. Ini siku-sikunya di B. Kemudian A-nya misal di sini BC. Nah, yang diketahui di sini AB-nya itu 12, BC-nya 15, AC-nya 15. Yang ditanyakan adalah sin A. Berarti ini yang ditanyakan. Berarti kan yang ini sin, berarti depannya di sini karena alfanya di sini kan. Depan, ini samping, ini miring. Karena yang ditanyakan itu sin A, sin itu kan rumusnya demi ya, demi ya. Kita bisa pakai rumus Pitagoras dulu untuk mencari depan. Berarti depan sama dengan akar miring kuadrat dikurangi samping kuadrat, yaitu akar 15 kuadrat min 12 kuadrat. 15 kuadrat itu kan 225 kurangi 144, yaitu akar 81, 9. Oh, depannya ketemu 9. Nah, rumus sin A itu kan demi ya, sin demi kosami, itu masih ingat ya. Nah, sin A sama dengan depan miring, depannya 9, miringnya 15. Udah selesai. Kalau mau disederhanakan boleh, ini 9 bagi 3, 15 bagi 3, 5. Jadi ketemu 3 per 5. Oke, lanjut next. Soal yang nomor 30 di sini. Nomor 30 ini adalah yang diketahui cos ya. Nah, cos yang diketahui cos X sama dengan 5 per 7. Nah, sedangkan di sini sudut C adalah sudut lancip. Kita bisa memakai identitas trigonometri yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kan cos kuadrat X-nya kita pindah ke sini. Jadi 1 min cos kuadrat X. Berarti 1 min cos kuadrat. Cosnya tadi 5 per 7 kan. Berarti jadi 5 per 7 pangkat 2 ini. Sama dengan jadinya berapa? 1 min 5 pangkat 2, 25 per 7 pangkat 2, 49. Nah, ini kan pengurangan. Harus kita samakan penyebut, berarti satunya kita ubah jadi 49 per 49 kurangi 25 per 49. Jadi kita nyamain penyebutnya. Kalau di sini 49, berarti satunya ini kita jadiin 49 bagi 49, 41 kan. Terus dikurangi 49 kurangi 25, yaitu 24. Jadi ketemunya 24 per 49. Nah, 24 itu dari hasil 4 kali 6 kan. Berarti 4 kali 6 per 49. Ini. Nah, berarti yang ditanyakan kan apa nih? Tan ya. Tan C. Berarti tan itu kan tan desa. Oh iya. Tan desa berarti
kita cari sin X nya dulu nih. Berarti kita cari sin X nya, berarti sin X nya adalah akar dari 4/49 kali 6. Akar 4 kan 2, akar 49 7, jadi ini kita keluarin dikali akar 6. Oh, ini sinnya. Jadi kalau kita pakai yang tan itu kan dari rumus sin per cos ya, jadi sinnya tadi ketemu 2/7 akar 6 dibagi dengan cosnya ini 5/7. Kalau kita jadikan perkalian maka menjadi 2/7 akar 6 kali 7/5. Ini sama-sama 7 bagi 7 kan 1. Jadi jadi 2 akar 6/5. Oke, selesai tannya ketemu ini. Oke, satu lagi nih, yaitu nomor 31. Yang diketahui tan A sama dengan P, nilai sin A dalam P. Oke, jadi kita gambar dulu. Pokoknya kalau trigonometri kita gambar dulu aja. A, B, C. Misal, berarti ini misalkan A-nya, berarti kan alfanya di depan sudut alfa itu adalah sisi depan. Antara siku-siku dan alfa samping. Ini miring. Nah, udah diketahui tan A itu P. Tan itu kan rumusnya tan desa ya kan? Tan desa, berarti depannya P, sampingnya 1 kan, P bagi 1 P, sama ya. Jadi kita misalkan di sini depannya P, sampingnya 1, berarti cari miring pakai Pitagoras. Miring sama dengan akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Nah, depan itu kan P, berarti P kuadrat tambah samping kuadrat 1. Nih, jadi ketemu akar P kuadrat tambah 1 kuadrat itu 1. Ini miringnya. Nilai sin A dalam P. Sin itu rumusnya sin demi ya. Sin demi, depannya P, miringnya akar P kuadrat plus 1. Kalau mau disederhanakan lagi boleh, tapi kalau pilihan gandanya ini ya udah ini hasilnya. Ternyata masih ada satu soal lagi. Seorang anak mengamati tower, berarti ada tower di sini. Nah, misal ini towernya. Terus ini ada anak mengamati tower, jarak dari kaki tower ini 10 meter. Membentuk sudut elevasi di sini 60 derajat. Panjang pandangan anak sampai puncak, berarti ini yang ditanyakan ya. Berarti ini miringnya. Berarti ini depan, sini samping, ini miring. Kan kita mau cari yang ditanyakan miring, berarti yang udah diketahui samping. Berarti kita pakai rumus yaitu cos sami ya. Cos mi. Nah, cosnya di sini alfanya adalah 60 derajat, sampingnya 10, miringnya belum diketahui. Cos 60 derajat berapa? Masih inget ya? Sin 0 kan 0, tapi kalau cos itu kebalikannya, 0 berarti 1. Nek 60 berarti setengah. Berarti 1/2 sama dengan 10 per miring. Jadi hasilnya adalah miring sama dengan 10 kali 2, yaitu 20. Oh, ketemunya 20 meter. Oke, begitu anak-anak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa belajar dengan semangat, dengan giat. Bismillah, mudah-mudahan besok hasilnya bagus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.